Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Coretan Bahari, wisata Malam Kutai. Alhamdulillah, penelusuran kita kemarin di Kecamatan Kombeng, tepatnya di lokasi Gua Kombeng yang sekarang menjadi objek wisata masyarakat Kutai Timur, sudah kita tayangkan dan banyak yang penasaran gitu ya. Jadi banyak yang bertanya melalui komen di channel kita, di channel Coretan Bahari, serta juga banyak yang inbox di messengernya Facebooknya Coretan Bahari. Banyak yang penasaran, bahkan banyak yang menanyakan tentang siapa Ayu Moza gitu kan. Dan banyak juga yang bertanya tentang apa yang terjadi pada waktu itu, yang terjadi sama Teteh gitu kan, dan apa yang dirasakan dan apa yang dilihat gitu ya kan. Jadi semoga tayangan ini bisa melengkapi dari pembahasan atau penyampaian materi yang sudah kita ungkap kemarin di Gua Angin dan di Gua Pangeran Aji gitu ya. Oke, jadi saya akan menceritakan dari awal keberangkatan kita gitu. Jadi sudah 1 minggu sebelumnya kita udah jadwalkan, kita udah tentukan tanggalnya gitu ya kan. Kita udah rembukan lah bareng teman-teman yang lain bahwa kita akan berangkat ke Kecamatan Kombeng gitu ya, untuk menuju ke lokasi Gua Kombeng. Jadi setelah kita menentukan tanggal keberangkatan kita, kemudian kita mencari teman gitu ya, maksudnya mencari bintang tamu gitu kan, untuk menyaksikan kita bahwa ini bukan sebuah rekayasa gitu ya. Jadi kita mencari orang di luar dari personil kita gitu. Jadi untuk membuktikan langsung di lokasi gitu ya kan. Pada waktu itu tim kreatif itu memilih menghubungi dari 5 bintang tamu gitu ya, kita sebut bintang tamu gitu ya. Jadi 5 orang ini dihubungin semua ya kan. Dan setelah 3 hari sebelum keberangkatan kita, ini satu-satu pada nggak bisa gitu. Dan setelah besoknya kita mau berangkat ya kan, malamnya itu ternyata Ayu Moza itu bisa gitu. Dan pada akhirnya Ayu Moza lah yang kita pilih gitu kan, sebagai bintang tamu kita untuk kita ajak di penelusuran di Gua Kombeng gitu. Dan kita juga nggak terlalu kenal sih sama Ayu Moza gitu ya kan. Kita kenalnya hanya lewat media sosial saja di Facebook ya kan. Dan juga kita ketemunya sama Ayu Moza juga ketemunya di ketika kita sama-sama gitu ya di kendaraan untuk menuju di Gua Kombeng. Jadi kita baru itu saja sih, kita ketemu terus kita ngobrol gitu kan. Dan itu juga kita tidak membahas tentang materi apa atau seperti apa di sana, kita tidak membahas itu ya. Kita bercerita tentang bercerita umum saja sih, maksudnya tidak terlalu membahas materi pada waktu itu. Dan setelah saya melakukan komunikasi dengan beliau yang masuk di Teteh, itu seakan punya cerita sendiri. Setelah Ayu Moza saya panggil untuk masuk di dalam season itu ya kan. Nah, saya melihat bahwa beliau itu enggan bercerita gitu. Tapi saya berusaha untuk mendesak beliau untuk menceritakan apa sih sebenarnya ada cerita apa gitu ya. Saya penasaran pada waktu itu. Dan beliau
bilang gitu ya kan, di dalam video kita, tayangan kita yang di Gua Angin, bahwa Ayu Moza ini masih punya silsilah leluhurnya di sini gitu. Tetapi leluhurnya ini berpikir bahwa saya dibuang gitu ya kan, bahasanya beliau, saya dibuang gitu. Akhirnya mengasingkan diri gitu, menjauh gitu ya, menghilang gitu ya kan. Dan pada waktu itu kita belum bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dari beliau yang masuk di media si Teteh gitu kan. Dan kita juga kita belum tahu kalau yang masuk di raga Teteh itu adalah Datuk Kudunggan gitu ya. Dan di situ saya masih penasaran dengan Ayu Moza gitu kan. Pada akhirnya ya sudahlah, mungkin saya bisa menemukan jawabannya di lokasi yang kedua gitu ya, di Gua Pangeran Aji gitu. Setelah kita sampai di mulut gua, kemudian kita menyusuri lorong untuk masuk ke dalam gitu. Dan waktu itu saya agak belakangan gitu ya, maksudnya saya bersama tim kamera gitu agak belakangan gitu. Teman-teman ini udah duluan naik gitu. Dan setelah sampainya di sana, saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya kan, saya juga baru sampai pada waktu itu. Si Teteh ini langsung balik turun ke bawah gitu. Jadi dia seolah-olah ketakutan gitu, kemudian merasakan sakit, kemudian ya dia merintih gitu ya. Dia menangis histeris. Jadi akhirnya oke, kita balik aja dulu, kita turun aja dulu gitu kan. Akhirnya kita coba untuk tahan Teteh gitu, supaya nggak keluar dari gua itu. Akhirnya Jaga Petir langsung menetralkan energi apa yang dirasakan oleh Teteh. Jadi yang dirasakan oleh Teteh itu ketika naik itu, dia melihat di mana dia masuk di sebuah dimensinya yang jahat gitu ya, maksudnya dimensinya dimensi jinnya gitu, dimensi bukan dimensinya leluhur gitu ya kan. Dia masuk ke dimensi itu, akhirnya dia melihat sebuah penampakan leak gitu, yang langsung menghadap di depan wajahnya dia ini seperti ini dengan taring yang panjang gitu ya kan. Nah, ketika itu dia kaget, dia langsung balik. Dan ketika dia jalan itu, dia seperti kena serangan energi gitu ya, yang mengakibatkan ini langsung serangan fisik gitu. Yang dirasakan itu kaki sebelah kanan dan kirinya itu, kedua kaki ini merasakan seperti mau putus gitu ya. Ini sudah kram, sudah kaku ya kan, dan rasanya tuh ini kaki mau putus. Itu yang dia rasakan pada waktu itu ya kan. Akhirnya kita berhasil menetralisir energi itu. Dan akhirnya kita tetap untuk melanjutkan dari penyelusuran ya kan malam itu, karena kami berpikir bahwa inilah mungkin sebuah ujian yang mencoba untuk mengecoh tim gitu ya kan, supaya kita ini terkecoh gitu. Jadi kita tidak bisa mengungkap tentang sebuah cerita yang ada di Pangeran Aji. Nah, setelah itu beberapa kru gitu nemenin Teteh untuk balik ke mobil untuk istirahat gitu, sementara Teteh tidak bisa melanjutkan penyelusuran ini, dan kami tetap naik ke atas gitu ya. Setelah itu saya coba untuk memimpin
penyelusuran pada malam hari itu, ya kan. Saya mencoba untuk komunikasi kepada penunggu atau penghuni dari gua Pangeran Aji itu. Jadi saya mendapatkan isyarat bahwa kita bisa lanjut, dan pada akhirnya kita naik ke atas gitu. Dan setelah kita sampai yang kedua kalinya lagi, kita kembali yang kedua kalinya lagi di gua Pangeran Aji itu, kita melihat 3 buah batu yang terbungkus kain kuning dan putih gitu ya. Nah, di situ kita merasakan sebuah energi gitu ya. Kita merasakan sebuah energi di 3 batu itu yang sebelumnya kita nggak pernah tahu cerita di sana, dan sebelumnya kita juga nggak pernah lihat utuhnya batu itu. Sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu ya kan. Tetapi energi yang kita rasakan di sana, bahwa tiga batu yang terbungkus itu adalah terdeteksi, yaitu energinya Dewa Brahma, yaitu yang kita kenal pencipta gitu ya kan. Kemudian Dewa Wisnu sang pemelihara, dan Dewa Siwa sang pelebur. Itu yang kita tangkap ya kan, sebuah energinya dari 3 buah batu yang terbungkus kain kuning di gua Pangeran Aji gitu. Dan setelah kita di sana, kita mencoba untuk masuk di dalam sebuah dimensinya leluhur gitu ya kan. Jadi kita mencoba untuk membatasi dulu supaya energi supaya dimensinya jin ini tidak mengecoh kita gitu, sehingga kita bisa menemukan cerita cerita torehan, cerita leluhur di sana gitu. Jadi kita masuk di dimensinya leluhur gitu. Jadi saya mencoba untuk mengundang beliau gitu ya, mengundang beliau, dan pada akhirnya kita mendapatkan isyarat gitu, kepada Kakang Umbaran, bahwa Kakang merasakan kehadirannya beliau, dan langsung kita interaksi. Kakang langsung masuk di dalam sebuah dimensinya beliau, dan pada akhirnya beliau bersedia untuk masuk di mediasi kita gitu ya kan. Nah, di dalam komunikasi saya dan Pangeran Aji, bahwa Pangeran Aji ini adalah utusan para dewa, diutus ke bumi gitu kan, dengan membawa sebuah amanah. Jadi kita kembali lagi ke cerita awal Datuk Kudungga gitu ya kan. Setelah di gua Pangeran Aji, saya baru diberitahukan oleh Jagat Petir bahwa yang masuk di teteh di awal itu di Gua Angin itu adalah beliau, Datuk Kudungga. Nah, dan pada akhirnya saya punya sebuah pertanyaan yang mengarah gitu, yang mengarah kepada beliau gitu ya kan. Saya tanyakan kepada Pangeran Aji gitu. Jadi Pangeran Aji ini diutus ya kan, diutus ke bumi membawa amanah. Jadi ada yang beliau bawa dari tugasnya beliau gitu kan. Jadi Datuk Kudungga ini mempunyai anak namanya adalah Ratu Geni atau Putri Geni. Beliau adalah yang menguasai di alam sebelah gitu ya, putri yang menguasai di alam sebelah. Selain Putri Karangmerunu dan Putri Junjung Buih,
beliau ini juga termasuk yang menguasai di alam sebelah gitu, ya kan. Putri atau Ratu Geni ini tidak terdengar gitu, tidak banyak orang tahu tentang sebuah nama atau sosok dari Ratu Geni ini gitu, ya kan. Karena memang nama beliau itu nyaris tidak tercatat di dalam sebuah sejarah, yaitu kan di media sosial gitu, sehingga kita nggak banyak tahu tentang ceritanya beliau gitu, ya kan. Ratu Geni ini adalah anak dari Datuk Kudungga. Jadi beliau ini menggaibkan diri, beliau ini nutup diri gitu ya, menghilangkan diri gitu. Sehingga ini tadi menyambung dari ceritanya di awal, Datuk Kudungga tadi, ya kan, merasa bahwa dirinya terbuang. Jadi Ratu Geni ini merasa bahwa dirinya itu terbuang, padahal tidak pernah ada sebuah pemikiran seperti itu. Anak cucunya beliau ini tidak banyak tahu tentang pedatuannya mereka gitu, ya kan, tentang Ratu Geni ini gitu kan, yang punya langsung silsilah dari Ratu Geni ini gitu kan, nggak banyak tahu gitu. Nah, amanah inilah tugas inilah yang diberikan kepada Pangeran Aji gitu. Jadi sebenarnya bukan Pangeran Adi ya, itu bukan Pangeran Adi, tapi adalah Pangeran Aji gitu. Nah, Pangeran Aji ini membawa tugas untuk mencari, ya kan, untuk mencari anak atau cucu atau cicit untuk bisa menyambungkan kembali tali ini tadi. Pada waktu itu ini sempat terputus gitu ya, karena merasa terbuang tadi gitu. Dan ketika Pangeran Aji, ya kan, mencari selama ratusan tahun dan akhirnya nggak ketemu gitu ya. Nah, selama masa pencarian itu, Ratu Geni ini merasakan sebuah tidak adanya ketenangan jiwa. Beliau sedih, beliau tersiksa hatinya gitu ya. Nah, selama tidak ketemunya tadi itu, ya kan, Pangeran Aji ini, maka tinggallah beliau di salah satu goa yang ada di Goa Kombeng gitu ya, yang dimana sekarang itu masyarakat menyebutnya itu adalah Goa Pangeran Adi gitu. Nah, di sana beliau bersemedi selama berabad-abad lamanya, ya kan. Terus bermohon kepada Sang Widi gitu ya, beliau kan, untuk dipertemukan dengan salah satu anak cucu atau cicit dari Ratu Geni ini, agar amanah ini bisa disampaikan, ya kan, agar tugas ini selesai seperti itu. Nah, setelah di season di mana wejangan gitu, kemudian pemberian cenderamata gitu kepada saya, ya kan, sebagai amanah untuk tetap melanjutkan perjalanan Coretan Bahari dalam mengungkap cerita-cerita Bahari gitu kan, cerita-cerita leluhur. Nah, ketika itu saya menyuruh masuk Ayu Moza gitu, ya kan. Harapan saya sih beliau merestui Ayu Moza ini, ya kan, karena di awal, ya kan, komunikasi dengan Datuk Kudungga,
Ayu Moza masih ada silsilah, gitu. Masih ada silsilah leluhurnya di sana, ya kan? Dan saya menyuruh masuk Ayu Moza untuk saya meminta Pangeran Aji ini merestui, gitu kan? Karena Ayu Moza akan kita ajak terus nanti ke depannya untuk ikut kita dalam penelusuran gitu ya. Dan ketika Ayu Moza maju ke depan gitu ya, di hadapan Pangeran Aji, Pangeran Aji ini bertanya kepada saya, siapa yang membawa ini? Gitu kan? Siapa yang membawa ini? Siapa yang membawa dia ke sini? Jadi saya langsung menjawab saja, saya yang membawa, kami yang membawa dia untuk ikut ke sini, ikut dalam penelusuran cerita Gua Komeng ini. Nah, di situ beliau langsung memberi penghormatan kepada Sang Paduka, gitu ya, kepada Sang Paduka. Jadi Paduka itu adalah Rama dan Sinta. Jadi beliau melakukan penghormatan kepada Paduka, Sang Paduka, gitu, ya kan? Berterima kasih kepada Sang Paduka, gitu, ya kan? Karena beliau hadir pada malam itu. Beliau hadir di sekeliling kita untuk menyaksikan sebuah pertemuan ini. Seperti itu. Dan tidak hanya beliau, penggawa-penggawa beliau serta masyarakat ya kan, yang ada di dalam Gua Kombeng itu seluruhnya berkumpul, ya kan, untuk menyaksikan momen, ya kan, sebuah momen ini tersambungnya tali ini tadi, ya kan. Dan mereka sangat bahagia sekali di sana. Dan lalu Kakang ini, ya kan, atau Pangeran Aji yang masuk di mediasinya Kakang, bahwa inilah memang momen yang ditunggu, gitu kan, sehingga secara goib, bukan gaib ya, secara goibnya beliau menyambungkan kembali seperti itu, ya kan? Jadi beliau menyambungkan kembali tali yang ada ikatan darah ini antara Ratu Geni dan Datu Kudungga melalui dari salah satu cicit yang memang dipilih untuk datang atau diarahkan datang di Gua Kombeng, di Gua Pangeran Aji. Nah, dari sanalah saya dan teman-teman, ya, dan tim Jorotan Bahari itu mengerti, paham siapa Ayu Moza. Jadi Ayu Moza adalah masih mempunyai silsilah dari Ratu Geni. Ratu Geni adalah putri dari Datuk Kudungga. Seperti itu. Nah, saking bahagianya Pangeran Aji karena amanah yang beliau emban selama ini, tugas yang beliau jalankan selama berabad-abad lamanya, semua tersampaikan. Beliau bahagia sekali, beliau gembira sekali, ya kan? Dan semua dari kita pada malam hari itu
tidak bisa menyangkal. Kita juga ikut larut, ya, terharu, sedih karena bahagia melihat momen ini. Dan kita juga tidak pernah menyangka sebelumnya, kita tidak pernah tahu sebelumnya siapa Ayu Moza ini. Bahkan Ayu Moza pun tidak pernah tahu siapa dirinya. Ini momen itu sangat berharga, dan momen itu baru kami temukan, ya kan, di dalam 100 lebih di dalam perjalanan kita mengungkap lokasi-lokasi yang ada di Kutai Timur ini. Malam hari itu adalah malam yang bersejarah buat Coretan Bahari. Bisa menyaksikan sebuah cerita atau sebuah momen yang ditunggu-tunggu selama berabad-abad lamanya. Seperti itu. Setelah tersambungkan kemudian selesai semua, ya kan, kita saling bercerita, ya kan, ketika kita keluar dari Pangeran Aji, kita keluar dari Gua Pangeran Aji, kita sambil komunikasi, ya kan, sama Ayu Moza, gitu, ya kan, dan kita mencoba untuk menyusuri sebuah energi gitu, ya kan, tentang Ayu Moza, dan kita menyatakan bahwa Ayu Moza ini adalah masih punya silsilah atau keturunan dari Ratu Geni, seperti itu. Jadi ini juga saya kembalikan kepada para sahabat, ya kan, yang mau percaya tentang hal ini, tapi pada kenyataannya di dalam tayangan kita itu bukan sebuah rekayasa, gitu ya. Itu bukan sebuah rekayasa, dan semua itu bukan settingan kita, semua itu bukan maunya kita. Kenapa kita bisa diarahkan ke Gua Kompleng? Kenapa kita bisa bertemu dengan Ayu Moza, ya kan? Kenapa kita bisa membawa Ayu Moza ke sana yang sebelumnya kita nggak pernah tahu? Karena kita meyakini bahwa memang kita diarahkan ke Gua Kompleng, dan Ayu Moza memang diarahkan untuk kita sebagai perantara ini membawakan cicitnya ini untuk datang di Gua Kompleng tersebut, ya kan? Karena momen ini memang ditunggu, karena semua ini itu adalah rencananya para leluhur yang ada di sana. Jadi yang penasaran, semua sudah saya jelaskan, ya kan? Nanti di mana kalau memang ada petunjuk dari beliau, kalau memang ada restu dari beliau, di mana nanti di dalam sebuah tayangan saya akan mengangkat tentang cerita Ratu Geni atau Putri Geni, putri dari Datuk Kudungga. Semoga ini ada manfaatnya untuk memberikan sebuah wawasan kepada sahabat-sahabat, ya kan? Sedikit torehan cerita dari Kutai Bahari atau Kutai Tuha orang menyebutnya. Ini itu bagian dari cerita, mudah-mudahan di mana nantinya kita melakukan penelusuran atau nantinya kita berjalan gitu ya kan, cerita ini agak selalu menyambung, ya kan, sehingga
semua yang menyangkut tentang cerita ini saling ada kaitannya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ada salah dalam pengucapan, ya kan, salah dalam mengartikan. Intinya itulah yang terjadi, itulah yang kami angkat tanpa sebuah rekayasa atau settingan, ya kan. Yang ada di lokasi itu semuanya real, dan saya juga banyak terima kasih atas support serta doanya para sahabat yang ada di Komering dan Wahau, ya kan? Bahkan yang ada di Nusantara, ya kan? Terima kasih yang selama ini mendukung kita, terima kasih yang selama ini mendoakan kita, ya kan? Mudah-mudahan kita selalu sehat, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan diringankan langkah kita untuk terus berjalan, untuk terus melakukan penelusuran, mengangkat sebuah cerita-cerita bahari di Kutai Timur. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pamit undur diri. Saya Syahreja, Coretan Bahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.